Cukup amalkan 2 surah pendek ini setiap kali Anda menunaikan sholat asar, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Rahasia di rakaat pertama dan kedua ini akan menjadi magnet yang menarik keberkahan rizki, melancarkan segala urusan yang macet, hingga menjadi wasilah kesembuhan dari segala penyakit. Simak rahasia langit yang jarang diketahui ini hanya di Rumah Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Selamat datang di channel Rumah Surga. Senang sekali saya bisa kembali menyapa sahabat semua dalam keadaan yang insya Allah sehat dan penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan istimewa kali ini, Rumah Surga akan mengulas sebuah amalan ringan dalam sholat asar yang memiliki dampak besar bagi kelapangan rizki kita, yakni membiasakan membaca 2 surah tertentu. Sholat asar menduduki posisi yang sangat krusial dalam deretan ibadah wajib kita. Di dalam agama, asar dikenal sebagai sholat wusta atau sholat yang berada di tengah-tengah. Inilah saat di mana para malaikat berganti tugas, sebuah momen transisi antara siang menuju malam yang penuh dengan keistimewaan. Penting bagi kita untuk menjaga sholat ini dengan sungguh-sungguh. Allah telah memperingatkan agar kita tidak melalaikannya, karena siapapun yang dengan sengaja meninggalkan sholat asar, maka seluruh amal ibadahnya pada hari itu terancam sia-sia dan terhapus. Namun bagi mereka yang mengerjakannya dengan khusyuk dan memilih bacaan surat yang tepat, ada kemuliaan besar yang menanti Anda. Secara umum, kita memang diperbolehkan membaca ayat mana saja setelah Al-Fatihah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an", yang artinya adalah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Namun para ulama memberikan anjuran khusus untuk sholat asar ini. Pada rakaat pertama sangat disarankan untuk membaca surah Al-Asr, surah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya adalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Mengapa harus surah Al-Asr? Salah satu keutamaannya adalah Allah akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa bagi mereka yang sering mendawamkan surah ini dalam sholat. Lalu pada rakaat kedua, kita dianjurkan menyambungnya dengan surah Al-Humajah. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahi muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah, yang artinya adalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan membilang-bilangnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu tepat mengekalkannya,
Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Dan tahukah kamu apa neraka Hutomah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sahabat rumah surga, bagi kita yang rutin mengamalkan 2 surah ini setelah sholat asar, ada janji kemanfaatan yang luar biasa. Pertama, Allah akan membukakan pintu-pintu rizki dari arah yang tak terduga. Kedua, harta yang kita miliki akan menjadi berkah atau jiyadul khair, artinya kebaikannya akan terus bertambah. Selain soal finansial, surah Al-Humazah juga menyimpan rahasia kesembuhan, terutama bagi kesehatan mata. Bagi siapapun yang istiqomah, Allah akan memberikan penjagaan dan kesembuhan pada penglihatannya. Terlebih lagi, surah ini menjadi pengingat bagi jiwa agar tetap patuh pada perintah Allah dan menjauhkan diri dari sifat sombong akan harta. Sahabat rumah surga yang dicintai Allah, waktu asar bukanlah sekedar pergantian jam menuju malam. Ia adalah saksi bisu di mana amal-amal kita diangkat ke langit. Betapa malunya kita jika saat nama kita dipanggil di hadapan Allah, kita sedang sibuk dengan tumpukan kertas, uang, atau gawai, sementara panggilannya kita kesampingkan. Ingatlah, inti dari sempitnya rizki bukanlah karena kurangnya kerja keras, melainkan karena hilangnya keberkahan. Dengan mendawamkan surah Al-Asr dan Al-Humazah dalam sholat asar, kita sedang melakukan negosiasi langit. Kita mengakui kerugian kita di hadapan waktu, dan kita memohon perlindungan dari sifat tamak yang mencelakakan. Bayangkan betapa indahnya jika kita mulai hari ini, Anda tidak lagi merasa sesak dengan beban cicilan, tidak lagi merasa was-was dengan hari esok, karena Allah telah melapangkan rezeki Anda dan menyembuhkan pandangan hati Anda. Harta yang Anda miliki bukan lagi menjadi beban, melainkan menjadi kendaraan yang nyaman menuju surganya. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di Anda saja. Jika Anda merasa hati Anda bergetar dan ingin saudara-saudara Anda juga merasakan kelapangan rezeki yang sama, bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan grup-grup WhatsApp Anda. Satu orang yang tergerak sholat asar karena kiriman Anda, maka pahalanya akan mengalir abadi untuk Anda. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, lapangkanlah rezekiku melalui sholat asarku," agar kita bisa saling mengaminkan doa satu sama lain. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video. Semoga kita semua dikumpulkan kembali di rumah yang sesungguhnya, yaitu rumah surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.